tujuh ramah, tua-tua orang bunga sealam. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Urangnya ramah, panaguran pangurihingan. Kayu baimbay, terakatan barata. Kampung Sungai Biuku diresmikan pada akhir Juli tahun 2019 lalu sebagai salah satu kampung wisata di kota Banjarmasin. Lokasinya berada di kawasan Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Berjarak sekitar 9 km dari gedung Balai Kota Banjarmasin. Selamat datang di Banjarmasin, kota Nanggung Barasih, pengasuhan nyaman. Kampung ini dinamakan Kampung Selanjung Sungai Biuku. Pada beberapa tahun terakhir, wisata Kampung Sungai Biuku cukup menjadi sorotan karena memiliki tempat yang masih asri. Kampung ini juga menyimpan reptil langka yang menjadi bagian dari nama kampung tersebut. Masyarakat Banjar menyebutnya dengan nama Biuku. Masyarakat sekitar bantaran Sungai Biuku memiliki sosial budaya dalam bentuk kebiasaan memanfaatkan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Selama pengamatan, kami berkesempatan berbincang dengan beberapa penduduk sekitar bantaran Sungai Biuku. Ibu Rusmiati, bagaimana sih kegiatan yang biasanya Ibu lakukan di sekitaran Sungai Biuku ini? Menurut Ibu Rusmiati sendiri, Ibu Rusmiati biasanya menggunakan air sungai untuk mandi atau mencuci. Bagi Ibu Rusmiati sendiri, bagaimana penggunaan jamban bagi masyarakat sekitar di Sungai Biuku? Menurut Ibu Rusmiati, penggunaan jamban pada saat ini sudah diganti menjadi WC pribadi. Namun pemerintah sudah menyediakan WC umum untuk masyarakat setempat dalam program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2019. Bagi Ibu Rusmiati sendiri, bagaimana sih masyarakat menggunakan air sungai? Bagi Ibu Rusmiati, sebelum adanya PDAM, masyarakat biasanya menggunakan air sungai untuk mencuci, untuk mandi, dan dikonsumsi. Namun, saat ini masyarakat tidak lagi mengonsumsi air karena kondisi airnya yang asam. Masyarakat juga menghimbau agar masyarakat tidak berenang di aliran Sungai Biuku. Lalu, bagaimana sih masyarakat menggunakan air sungai untuk mata pencaharian? Masyarakat saat ini tidak menggunakan air sungai sebagai mata pencaharian utama. Namun, masih ada kok kegiatan yang mereka lakukan seperti memancing di sekitaran air sungai. Mereka memancing seperti ikan gabus, Ikan saluang, ikan papuyu, dan lain-lain. Selamat datang di Banjarmasin, kota Nanggung Barasih. Di dalam wawancara tersebut memiliki beberapa poin penting loh. Mau tahu? 1. Bagaimana penggunaan sungai untuk Ibu Haji Aulia? Penggunaan sungai untuk Ibu Haji Aulia sendiri, beliau menggunakannya untuk mencuci dan mandi. Poin kedua, bagaimana mengenai aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Haji Aulia di bantaran sungai. Untuk penggunaan sungai itu, menurut Ibu Haji Aulia, dapat digunakan sebagai transportasi untuk ke sawah menggunakan jukung. Yang ketiga, apakah Ibu Haji Aulia menggunakan WC jamban untuk kebutuhan sehari-hari? Untuk saat ini, Ibu Haji Aulia menggunakan WC. Namun memang dulu beliau menggunakan jamban yang langsung terhubung ke sungai. Selanjutnya, poin keempat. Apakah Sungai Biuku memiliki dampak perekonomian bagi Ibu Haji Aulia? Menurut Ibu iya, khususnya bagi suami Ibu Haji Aulia. Penggunaan kayu dari pohon plantain dimanfaatkan oleh suami Ibu buat membuat aksesoris seperti gantungan kunci yang berbentuk ikan dan kura-kura. Poin kelima, untuk Ibu sendiri bagaimana memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian?
Untuk Ibu Hajah Aulia sendiri, memanfaatkan sungai untuk mata pencaharian sekarang tidak ada. Tapi sekarang Ibu Hajah Aulia berprofesi sebagai penjahit dan mengambil upah sebagai pengupas bawang. Itu dulu paparan dari kami. Sekian, terima kasih. Selamat datang di Banjarmasin, kota Nang Barasih, pengasuhan nyaman, orangnya baik, jujur ramah, tuan dua orang bunga sealam. Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pelatihan dalam pengelolaan wisata dan juga memberikan bantuan kepada warga PKK. Sungai Biuku dikelola oleh masyarakat Dharma Wisata. Kelompok Dharma Wisata ini terdiri dari pemuda masyarakat Sungai Biuku dan juga dibantu oleh kecamatan. Menyediakan objek wisata berupa susur sungai dengan menggunakan jukung. Ada pula wisata religi berupa ziarah ke makam Kayaan. Coronavirus. The reviews are rapidly spreading viruses. Ini perbedaannya benar pengelola dari uang tapi ada lagi kemahian ini juga tukang urus apa ya penyelenggaraan lagi mulanya malam nyaman kalau di sini lah buah-buahannya kena kayak rambutan ada matian kan pas malam banjir habis jadi lagi malamnya. Sebelum adanya COVID-19 itu apakah ramai di sini? Ramai di sini macam-macam anuannya kegiatannya dan masyarakat sendiri. Harapan Bapak kan ke depannya untuk Sungai Biuku kawasan di sini bagaimana Pak? Artinya kan mungkin secara infrastruktur kan lebih meningkat lagi kalau dari jalannya transportasi jalan kalau wisatanya sih kita takum dulu karena kan udah lari yang pengelolaan karena kan di komunitas kita tuh kalau sebatas paling yang beli yang 2-3 orang. Kesimpulan dari dampak COVID-19 yang terjadi pada wisata Sungai Biuku ialah seperti yang kita ketahui, COVID-19 pada tahun 2020 di Indonesia menyebabkan peningkatan kasus positif, tekanan besar pada kesehatan, serta dampak ekonomi yang serius. Salah satunya terdapat pada wisata Sungai Biuku. Sejak tahun 2015, perekonomian masyarakat sekitar memanfaatkan wisata sebagai sumber perekonomian. Namun, selama pandemi COVID-19, perekonomian tersebut menurun. Padahal, sebelum COVID-19, wisata tersebut sangat ramai pengunjung. Namun, karena adanya kebijakan pembatasan atau lockdown yang diterapkan oleh pemerintah, terjadi penurunan wisatawan atau pengunjung. Wisata Sungai Biuku sudah tutup sejak terjadi pandemi COVID-19 hingga sekarang. Banyak masyarakat setempat berharap bahwa wisata Sungai Biuku dibuka kembali oleh pemerintah.
Kesimpulan yang kedua dari materi ini adalah pemanfaatan sungai bagi masyarakat sekitar bantaran Sungai Biku adalah kebiasaan dari masyarakat itu sendiri, misalnya mencuci, mandi. Pemanfaatan sungai yang kedua bisa berupa dari objek pariwisata yang meningkatkan perekonomian masyarakat. Penggunaan jamban atau WC tidak digunakan lagi oleh masyarakat Sungai Biku karena mereka sudah memiliki WC pribadi atau WC umum. Jadi, masyarakat sekitar sudah tidak menggunakan jamban lagi di sekitar mereka. Konsumsi air tidak bisa digunakan bagi masyarakat Sungai Biku karena air di sana tergolong dalam kategori masam. Terima kasih. Jadi, mari olahraga sungai. Harapan masyarakat di bantaran Sungai Bioko adalah dengan dibukanya lagi wisata agar ramai pengunjung berdatangan. Uyuba-uba